Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama saya Uten Sutendi dan Pak Soleh Asnawi dalam program Kick Tangsel di Sultan TV. Alhamdulillah siang ini kita kehadiran tamu istimewa ini Pak Soleh ya, Pak Khalid Ismail. Assalamualaikum Pak Khalid. Waalaikumsalam Pak Uten. Ini Ketua DPRD Kabupaten Tangerang. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau tentang perjalanan hidupnya, lalu tentang perkembangan dan pembangunan di Kabupaten Tangerang. Lalu juga kita coba akan singgung menyangkut beberapa potensi-potensi yang ada di Tangerang Utara dan kemungkinannya menjadi kota mandiri di sana. Nah, sebelum itu kita sapa dulu nih Pak Khalid nih. Ini Pak Khalid ini Pak Soleh teman lama ini. Jadi sejak mahasiswa saya sudah kenal beliau ya. Memang dia pribadi yang sangat ulet, sangat rajin dan cool sekali gitu. Dan saya sudah lama nggak ketemu, tiba-tiba udah jadi ketua DPR. Wah, luar biasa. Kalau saya tahu nama Pak Uten. Gitu ya. Nama udah berapa tahun terakhir ini saya tahu nama Pak Khalid. Cuma belum pernah ketemu. Baru hari ini ketemu. Jadi tahun berapa jadi tiba-tiba bisa melonjak jadi ketua DPRD itu? Orang lain mah kan jadi anggota dewan dulu ini kan. Dia baru sekali jadi anggota dewan ya, langsung jadi ketua. Dasar ini. Gimana ceritanya itu? Ya, terima kasih Pak Uten, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Uten ini dosen saya Pak Haji. Jadi baru kemarin melayangkan surat minggu yang lalu untuk dari Sultan TV ya. Alhamdulillah hari ini memang sengaja pertama pengen silaturahmi ke orang tua. Yang kedua ya tadi pengen bercerita mungkin. Nah beliau ini ya salah satu dosen saya dulu Pak Haji ini. Dosen saya di UNIS dan memang saya dulu dalam rangka untuk mewujudkan keinginan selesai S1 itu ya memang selalu minta arahan dari beliau nih gitu. Jadi ya inilah alhamdulillah dan akhirnya ya sampai sekarang karena memang dulu tuh saya sambil bawa angkot Pak. Bawa angkot 4 tahun yang penting tadi tuh tapi selesai alhamdulillah sempat menjadi mitra dulu ya Pak Uten dan alhamdulillah tapi 2004 ini memang saya sudah aktif di organisasi di partai. Dulu dia terkenal selain aktivis mahasiswa, saya dosen dulu, dia juga pecinta lingkungan. Jadi ada satu organisasi namanya apa? BEW, Banten Environmental Watch. Banten Environmental Watch. Itu yang ngawasin kerusakan-kerusakan lingkungan di wilayah Banten. Itu dia aktif sekali Pak. Itu sekarang kemana itu organisasi? Masih ada? Ya, masih ada. Cuman karena memang perjalanan Pak Uten. Jadi BEW itu saya dirikan tahun 2003. Jadi 2003 karena memang saat itu dulu itu kenceng ramenya perusakan lingkungan di wilayah Dadap, gitu. Kemudian pencemaran di sungai karena memang ada beberapa industri yang ikut andil dalam pencemaran di kali terutama. Kebetulan kediaman beliau dekat pantai dan di samping kali juga. Di Dadap ya? Betul. Di Kampung Melayu ya. Kampung Melayu di Teluk Naga. Iya. Jadi di situ akhirnya ya tergerak untuk sama teman-teman sehingga mendirikan satu perkumpulan dulu ya. Kemudian organisasi menjadi NGO dan namanya Banten Environmental Watch yang dulu sempat bekerja sama dengan LIC Indonesian Elite Information Center. Jadi disitulah dan alhamdulillah 2005-2006 kita menjadi anggota tim penilai AMDAL gitu sehingga kita bisa memberikan kontribusi pemikiran pada setiap kegiatan-kegiatan yang itu dari sisi analisa dampaknya. Ya itu. Jadi alhamdulillah
bisa mendorong. Ya, Ini basicnya. Cikal bakal menjadi ketua dewan ya itu. itu dia. Dan berangkat dari situ. Dan sebetulnya. bukan hanya itu menurut saya. Saya tahu betul beliau itu betul-betul dari bawah, Pak. Iya. Dia berjalan kaki, kemudian memang betul dari bawah, saya tahu betul. Tapi struggle-nya itu yang perjuangannya yang tidak pernah lelah dia. Dan orangnya dengan semua orang itu ya dia dekat gitu. Dan nurut gitu waktu itu. Sorry kan. Dan sampai sekarang kelihatannya tidak berubah, saya lihat. Bagus. Gitu. Dari ekspresinya kelihatan. Gitu. Iya. Karena menjaga itu susah. Untuk mendapatkan paling gampang. Tapi ketika menjaga itu susah. Kita berteman, untuk menjaga perasaan teman ini kita agak susah. Karena apapun itu, kalau kita mendapatkan segala sesuatu dengan cara apapun, insya Allah bisa. Tapi menjaga sesuatu yang sudah kita dapatkan ini agak sulit, gitu. Maka pada proses protek di dalam urusan pertemanan, persahabatan itu tadi. Karena dalam konsep saya bergaul, Pak Haji, saya itu berpolitik, musuh jadi kawan, kawan jadi saudara. Itu. Apa? Politik bermusuh jadi kawan. Kawan jadi saudara. Ah, itu konsepnya. Dan itu kiat sukses Pak Khalid juga. Jadi berpolitik itu kawan Musuh jadi kawan. kawan jadi saudara. Wah, luar biasa. Harus begitu. Itu nggak jauh beda dengan Pak Haji tuh. Dalam berpolitik ya. Kan begini. Kemarin kita beberapa narasumber termasuk Pak Wahidin Halim, dia bilang berpolitik itu kita jauh rumah Tuhan, kadang-kadang kurang bertuhan katanya gitu kan. Nah ini kan bertolak belakang dengan Anda punya strategi ya, punya punya gaya dalam berpolitik. Gimana itu? Itu tadi, politik ini kan kalau dalam insam itu kan asiasa Pak Haji, bersiasat. Nah itu diajarkan pada zamannya Nabi, kemudian para sahabat bagaimana bersiasat untuk mendapatkan sebuah kekuasaan untuk kemaslahatan. Nah, terkadang kita ini membelokkan tadi rencana. Maka inilah kembali kepada berpolitik. Ini kan urusan bagaimana kita bersiasat, cara. Tapi ketentuan itu kan ada di Allah. Ketentuan itu ada di Tuhan. Kita cuma diwajibkan untuk bersiasat. Berikhtiar. Tidak diwajibkan untuk berhasil. Tapi inilah yang kemudian dorongannya tadi tuh, dorongannya. Maka kalau kemudian kita melihat, wah ini politik di setan, tergantung manusianya Pak Haji, gitu kan. Tergantung manusianya, karena memang di lingkungan itu kan tadi, berbagai macam siasat yang dilakukan oleh para politikus, kan begitu. Untuk mendapatkan sebuah sesuatu kebijakan, kekuasaan, sehingga tadi ada yang berbagai macam cara, kan gitu. Jadi begitu kejam ya, bukan kejam ya, artinya begitu dinamis dan sangat mendekati segala cara ya. Karena itu gini Pak, ada Presiden Amerika tuh pernah ngomong begini, kalau nggak salah Abraham Lincoln ya. Dia bilang begini, jika berpolitik itu, jika masuk surga itu harus lewat jalur politik, mending saya nggak masuk surga. Kira-kira gitu. Artinya saking berbahayanya itu di politik, banyak, kalau kata Pak Wahidin, banyak setannya, banyak segala macam lah. Nah, Anda bagaimana bisa mengeliminir itu dan bisa tetap misalnya ada di jalur kebaikan, di jalur bertuhan dalam berpolitik itu? Iya, karena pertama saya mengurangi keinginan pribadi atau nafsunya. Ya, siapapun orang pingin punya. Tapi cara punya itu yang kemudian tadi. Nah berpolitik itu nikmat, kita enjoy. Enjoynya kita bisa berbagi banyak hal terhadap masyarakat. Puluhan rumah miskin, rumah kumuh bisa kita bangun lewat kebijakan politik. Kemudian para UMKM bisa kita bantu permodalannya lewat kebijakan politik. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Gitu. Maka tergantung. Jadi kadang-kadang kalau dulu Pak Haji ada pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang memang itu secara undang-undang dibolehkan dan ada dasar hukumnya. Nah,
Tapi dalam hal ini bagaimana seorang legislatif dia mampu mengimplementasikan pokok-pokok pikiran itu. Maka balik lagi kepada konsistensi pada saat dia itu turun ke bawah melakukan sosialisasi dan kampanye. Nah, kan balik lagi jiwa ketuhanan itu pasti akan muncul, kan gitu. Ketika kita sudah berjanji, ketika kita sudah mau ngomong melakukan A, B, C, kemudian begitu kita duduk, terkadang kita lupakan itu. Karena disibukkan dengan urusan macam-macam, kan begitu. Jadi persis sama dengan Pak Haji ini. Jadi, Pak Haji ya, itu memang gimana Pak Haji itu? begini, sebetulnya Pak Uten, Pak Olid, persis seperti apa, bahwa berpolitik itu tergantung nawaitu kita. Orientasi kita itu berpolitik dalam rangka untuk kita berkesempatan untuk bermanfaat untuk masyarakat banyak. Itu konsepnya, sebesarnya itu ya? Itu orientasi awalnya itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita, bahwa kita berpolitik ini ingin ini. Nah, dalam rangka berpolitik itu, untuk sukses dalam berpolitik tentu banyak variasinya yang harus kita tempuh. Dan Khalid Banyak. Nah, ini seperti ini. Jadi itu sudah melalui dinamika itu pasti banyak. Tapi harus kita tetap ingat bahwa orientasi kita dalam rangka untuk membawa kemaslahatan kepada masyarakat banyak. Sehingga apa, itu pasti akan ketemu jalannya. Pasti ketemu jalannya, nggak harus ini. Nah, kalau saya itu memang terus terang saya 2 periode di Kabupaten dan Tangsel ya? Tangsel. Itu betul-betul kita fokuskan itu. Bagaimana saya bisa bermanfaat untuk masyarakat lingkungan saya, untuk masyarakat pemilih saya, untuk masyarakat pada umumnya. Jadi dewan, gitu. Nah, sekarang Pak Khalid ini kan sudah di posisi yang strategis ya, sebagai bukan hanya legislator saja, tapi sebagai ketua yang bisa memberikan warna dan bentuk Kabupaten Tangerang hari ini dan ke depan gitu. Nah, kira-kira menurut Pak Khalid itu Kabupaten Tangerang yang sekarang ada ini itu ke depannya mau kayak apa sih gitu? Iya. Kalau grand design otomatis kita akan mengikuti dan yang sudah direncanakan. Tentunya kepala daerah yang sekarang ini sudah melakukan grand design Kabupaten Tangerang 5 tahun ke depan pada saat itu sudah. Nah, kita tahapan sekarang adalah bagaimana mengevaluasi, kemudian mengawasi dan mengevaluasi apa yang sudah direncanakan, yang sudah tertuang dalam rencana pembangunan daerah. Nah, nggak usah muluk-muluk. Yang penting ini konsistensi. Apapun konsep yang sudah dituangkan dalam sebuah perencanaan, yang jelas adalah konsistensi dalam sebuah perencanaan. Iya, tapi konsep itu mungkin ada. Tapi sampai hari ini banyak teman-teman pengamat ya, budayawan maupun para intelektual itu melihat kabupaten itu belum ada bentuk. Ini mau jadi daerah apa sih? Mau daerah pertanian, industri, apa pendidikan? Ini yang belum kelihatan. Iya, ya justru kan tadi kita kan sering melihatnya tadi. Pertama, indikator keberhasilannya ini apa dulu kan gitu. Kalau kita melihat sektor pendidikan mungkin. Nah, ini yang akan kita lihat dari sisi apanya dulu, infrastruktur. Apa kemudian dari sisi hasil siswa didik memanya dengan adanya tunjangan guru mamanya. Nah, ini kan ada outputnya. Apa nih dulu nih biar sejahtera. Ataupun kemudian dengan pembangunan secara infrastruktur. Ini biar sekolah anak didik kita ini aman, nyaman dalam belajar. Tapi kemudian ditunjang dengan SDM. Nah, maka akan keluar outputnya tadi itu. Maka siswa mampu memahami sesuatu yang diinginkan. Nah, kita Bupati Pak Jaki ini sudah menggrandasikan itu dalam satu bingkai yang namanya Tangerang Religius, Tangerang Cerdas, Tangerang Sehat. Nah, ini kan karena memang religius ini seperti apa? Nah, itu yang belum kelihatan apa bentuk implementasinya. Betul. Nah, ada beberapa hal yang pertama ada secara ini kan kalau religius ini kan apa? Bisa diimplementasikan secara fisik tapi tidak menjadi ukuran sebuah keberhasilan.
Tapi itu nanti barometernya adalah tingkah laku dari masyarakat Kabupaten Tangerang. Iya, sikap hidup. Betul, sikap hidup yang memang secara religius betul-betul dipakai. Nah, adapun program-program yang untuk mengarah ke sana secara fisikly ada sanitren. Itu kan tunjangan guru ngaji, kemudian pembangunan majlis dan pondok pesantren. Ini saya kira salah satu faktor pendukung dalam rangka untuk ke arah sana gitu. Ya, Betul Pak Haji. memang Pak Uten begini, dia diharapkan jadi satu daerah yang religius. Itu salah satu loh Pak. Salah satu ya, salah satu religius. Itu tujuan akhirnya banyak sekali. Dengan religiusnya masyarakat Kabupaten Tangerang, artinya sudah apa ya, patuh tentang agama, patuh tentang ini, kehidupan mesra, kehidupan senang, kehidupan aman, otomatis kan ekonomi akan bergerak. Itu side effect itulah yang akan ditempuh itu ujungnya. Makanya diperlukan kita religius kayak itu. Tadi satu lagi apa untuk cerdas. Nah dengan kecerdasan itu orang bisa berpikir bagaimana cara memajukan kabupaten ini, bagaimana cara bergaul, bagaimana cara berhasil. Nah itu kan itu. Betul. Satu Itu. lagi apa tadi? Cerdas, religius, sehat. Sehat. Nah, dengan sehat, badan sehat, cerdas, bisa berpikir untuk ke depan. Ya. Religius dia tawadu dalam segala hal. Dari sisi normatif, iya Pak Haji ya. Saya kira itu tidak ada salahnya. Cuman kita melihat realitas di Kabupaten Tangerang kan banyak sekali problem. Misalnya gini, di mana cerdasnya dan di mana religiusnya ketika misalnya daerah Pantura misalnya, itu infrastruktur masih tertinggal, kemudian juga lingkungan banyak yang tergerus, kemudian juga kemiskinan masih paling banyak di Kabupaten Tangerang itu wilayah Pantura, dan juga tata ruang kota dan daerah itu yang masih belum terlihat rapi. Belum lagi misalnya berapa banyak itu sawah-sawah di Kabupaten Tangerang yang berubah fungsi menjadi bangunan gitu loh. Padahal itu dulu Tangerang disebut sebagai penghasil pangan terbaik setelah Kerawang. Itu gimana menurut Pak Ketua DPR? Ya. Market sebuah wilayah atau sebuah daerah, Punten Pak Haji ya, itu adalah perencanaan yang tertuang dalam RT RW. Kemudian masuklah kepada rencana detail tata ruang. Dan ini saya mengikuti perkembangan RT RW ini kan dinamis. 2011 bagaimana Kabupaten Tangerang dengan mempromosikan sebuah wilayah dengan tetap mempertahankan kultur hortikulturanya, dengan mempertahankan daerah sebagai penghasil ikan, kemudian dengan mempertahankan daerah sebagai penghasil pertanian padi, kemudian dengan handicraftnya dan lain sebagainya, dengan kerajinan dan industrinya kan gitu. Sebenarnya multi yang dan sekarang hilang itu ikon itu, brand kerajinan, brand pertanian itu udah mulai hilang itu. Bukan hilang, kalau saya pikir kan gini, jadi proses ini yang kemudian karena RT RW ini sifatnya dinamis, bukan sesuatu yang baku. Nah kadang-kadang kita berpikir, wah ini ya tadi bahwa RT RW itu mengatur wilayah yang memang itu tadi perkembangannya secara dinamis. Satu contoh, saya Pak Haji atau saya punya sawah Pak. Kemudian saya punya anak keturunan atau mungkin saudara. Sawah itu posisinya ada di pinggir jalan. Ketika saya akan tempatkan anak untuk berwira swasta atau berusaha di situ, apa kemudian saya harus mempertahankan sawah itu? Maka dalam konsep RT RW inilah yang disebut dengan tadi pertama legal sustainable, kemudian tadi harus berpikirnya future ke depan. Nah, maka ini kita yang harus melihat bahwa RT RW ini sifatnya dinamis dulu nih. Ya makanya tadi di awal saya bertanya, ke depan tuh gambarannya kayak apa sih Kabupaten Tangerang itu? Future tadi itu yang belum terlihat. Ya. Kalau soal patokannya Renstra dan seterusnya itu kan normatif lah. Betul. Tapi gambaran secara visual itu Kabupaten Tangerang itu wajahnya kayak apa? Itu kan yang belum terlihat.
gitu loh. Nah, sebagai anggota ketua DPRD kan harusnya kan bisa mendorong bupati itu untuk memberikan gambaran itu kan. Ya, gini, Kabupaten Tangerang secara geografis ini kan sebagai daerah transit. Nah, iya, sebagai daerah transit, dan ini disadari atau tidak disadari, maka disinilah multi budaya. Ya, multi budaya, multi inovasi gitu kan. Sehingga tadi menempatkan posisi daerah menjadi daerah ini kan, kalau menjadi transit maka lebih kebanyak kepada servicesnya. Sebetulnya kalau yang transit itu kan sebetulnya kayak Tangsel yang baru ya. Kabupaten itu kan induk loh. Induk yang harusnya dia memberikan contoh gitu loh. Itu Pak Haji, gimana? Sebetulnya gini, kabupaten itu memang sebagai kabupaten induk. Induk. Tapi paling tidak grand design titik awal ini baru diinikan oleh Pak Zaki, zaman Pak Zaki sekarang. Pendidikan tentang itu tadi ya. Nah itu kan nggak mungkin akan spontanitas langsung terrealisasi ya kan. Tapi paling tidak sekarang dari pihak Dewan untuk mengawasi apa yang menjadi grand design dari Bupati ini bisa dijalankan nggak step ininya. Langkah-langkah misalnya pendidikan. Kan ada dalam grand design-nya pendidikan harus diutamakan supaya kita menjadi cerdas, jadi ini. Nah supaya dalam kecerdasan itu bisa membangun Kabupaten Tangerang ini betul-betul membangun yang itu. Tapi memang itu nggak bisa spontan juga. Kita nggak bisa salahkan juga yang sekarang. Tapi paling tidak step by step itu fungsi daripada Dewan. Kalau ini sampai Dewan sampai ini nggak berhasil sampai sekian itu nggak ada progres dalam apa yang dijadikan grand design oleh Bupati ini Dewan yang salah pengawasannya. Jadi sekarang belum selesai. Belum, masih dalam pengawasan. Masih diawasi kan. Yang penting itu kita mengingatkan Dewan supaya Dewan itu mengawasi. Apa yang menjadi tujuan Bupati itu harus diawasi pelaksananya oleh dinas-dinas terkait kan gitu. Dewan ini fungsinya itu. Nah, itu. Iya, ya termasuk juga misalnya kan tuntutan dari beberapa wilayah kabupaten untuk memekarkan diri ya, skala Tangerang Tengah, Tangerang Utara. Itu dari diskusi-diskusi saya dengan para aktivisnya kan diantaranya kan karena quote and quote ketidakjelasan konsep ke depan gitu loh. Karena itu mereka lebih baik Tangerang Tengah, ya gue udah punya kota sendiri, udah punya infrastruktur, bisa aja gitu kan. Kira-kira gitu. Ya gini, jadi sederhana sebenarnya Pak Uten, bahwa konsep untuk daerah otonomi baru itu adalah bukan keinginan masyarakat, tapi emang keinginan pemerintah daerah yang sudah tertuang dalam RBJMD. Pemekaran itu? Lah iya, maka tinggal konsekuensi pemerintah daerah untuk menuangkan itu gitu loh. Jadi kita nggak mesti harus melakukan ini dan itu. Kalau memang pemerintah daerah sudah konsisten dan komitmen bahwa ini akan kita mekarkan, maka yang langkah pertama harus dilakukan adalah pembenahan infrastruktur, kelengkapan untuk tadi menjadi sebuah wilayah baru, kan gitu. Nah kalau umumnya kita kemudian capek, kemudian secara ini, ya nanti kita akan tanda tanya dulu. Kita nggak mau belajar dari Tangsel yang begitu berdiri. Sebentar, belajar dari Tangsel kenapa? Iya, karena tadi begitu berdiri sibuk dengan pembenahan infrastruktur, pembangunan infrastruktur. Induk dulu yang harus siapkan dulu. Maka tadi kita nggak mau ada tadi dalam tanda petik, gitu kan? Dalam tanda petik bahwa ini adalah kepentingan kelompok politik kan gitu. Nah, tadi itu, maka kita nggak mau. Jadi kuncinya infrastruktur dulu. Oh iyalah. Karena itu kemudian Tangerang Utara terus tertinggal nih. Oh bukan terus tertinggal, jadi. Oh iya tertinggal dong, karena kan konsep dulu kita waktu zaman pergerakan itu yang paling pertama dikembangkan itu Tangerang Utara. Ya. Sampai sekarang Tangerang Utara malah tertinggal itu, tertinggal Tangsel, tertinggal Tangerang Tengah. Ya. Jadi sekarang dalam proses. Kalau Tangerang Utara itu pertama kita melihat perubahannya sudah signifikan. Pertama saya minta kepada pemerintah daerah itu untuk konsisten. Satu contoh dalam, mungkin enak berapa miliar Tangerang Selatan untuk melakukan sesuai dengan ROE-nya. Jalan existing yang kemudian yang sudah tertuang. Berapa miliar mungkin berapa triliun kalau untuk membebaskan. Iya Pak Ji. Nah kita nggak mau besok itu kita yang aturannya untuk mensejahterakan masyarakat tapi dipakai untuk infrastruktur yang memang itu bukan beban kami. Nah
ini yang secara kita logika dulu, makanya saya bilang konsisten dulu dengan apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah. Bahwa selagi DOB ini belum dicabut moratoriumnya, maka mempersiapkan dulu. Jadi Tangerang Tengah sudah lengkap infrastrukturnya. Harus lengkap dulu, dan konsistensinya tadi, jalan. Kan saya bilang, kalau bicara infrastruktur jaringan jalan adalah merupakan akses pertama bagaimana sebuah wilayah itu bagus, maju. Yang kedua adalah struktur jaringan air. Tapi jauh lebih bagus lah daripada Tangerang Utara kan, Tangerang Tengah. Tangerang Tengah, Infrastruktur jalan dan airnya. ya karena mereka lebih duluan, developernya sudah pada bermain kan gitu. Salah satu persyaratan itu untuk pemekaran itu Pak Haji, Pak UTN sama Pak itu kan itu dilihat dari potensinya. Apakah mampu daerah ini untuk punya potensi untuk berdiri sendiri, itu yang penting. Itu satu. Yang kedua, apakah Kabupaten Induk itu ini enggak dengan Terganggu nggak? terganggu nggak mekarnya ini? Lalu masyarakat. Nah kalau itu mampu itu dalam artian seperti infrastruktur dan segala macam udah siap belum? Nah Kabupaten Tangerang Tengah yang direncanakan itu Kelapa II, Cisauk, kan gitu ya, itu Pagedangan, Legok dan Panongan, itu kelihatannya memang infrastrukturnya sudah siap dari pengembang. Iya. Dan karena bahkan ada rencana ibu kotanya juga dari Pasum ada. Nah, betul. Dan tidak mengganggu. Nah, jangan-jangan Tangerang Utara pun nunggu itu, nunggu PIK 2 jadi dulu nih. Tangerang. Kira-kira nggak gitu? Ya mungkin ada kemungkinan ke arah situ juga. Karena memang nggak mungkin lah ya Pak Haji ya. Pak Haji juga bisa investasi di sana, karena termasuk kemudian beberapa investor yang memang sudah berpikir bagaimana Tangerang Utara ini bisa maju. Nah ini adalah salah satu, kan nggak mungkin lah dengan ngurus utara yang begitu luas dan besar, kemudian yang memang tertinggal dari infrastruktur, maka bagaimana upaya sekuat mungkin pemerintah daerah untuk mendatangkan para investor untuk tadi tuh merubah Tangerang Utara gitu. Gitu. Jadi tapi itu dengan terkesan mengandalkan Tangerang Utara berkembang lewat PIK, itu implikasinya banyak sekali itu. Dari segi sosial, dari segi lingkungan, itu banyak sekali yang Pauten, konsekuensi. Pak Haji dulu membangun sebuah rumah atau saya sendiri bikin rumah. Konsekuensinya saya tidak nyaman tidur. Saya tidak nyaman naruh mobil. Saya tidak nyaman untuk mandi karena memang rumah itu dalam kondisi dibangun. Konsekuensi. Nah, ini konsekuensi. Maka tadi ada sebuah konsekuensi yang harus kita kita rasakan. Karena nggak mungkin nggak ada sebuah dampak gitu loh. Iya, semua kan ada konsekuensi Pak Haji ya. Tetapi kan tugas pemerintah itu melakukan regulasi dan membuat perlindungan kepada warga yang akan terkena pengembangan. Di antaranya satu, dari sisi lingkungan itu harus dijaga. Dari sisi harga tanah harus terjamin masyarakat. Dari sisi budaya juga harus terlestarikan. Tapi juga. itu ada informasi yang dari provinsi ya, dari itu bahwa menilai kabupaten itu daerah sebagai daerah yang tertinggal, itu sebetulnya apa sih? Ada. Nyatanya ada itu yang tertinggal. Mungkin itu. Pantura itu kalau dari sisi Bukan, kemiskinan ekstrim kali, kemiskinan ekstrim. Iya, kemiskinan ekstrim. Itu kemarin sudah dikonfirmasi Pak, bahwa itu ada salah pernyataan dari BPS. Dari BPS yang itu, ya itu makanya. Kita juga bingung ya lihatnya. Ini ada BSD, ada ini di itu. ya. Akibat dampak dari COVID sama inflasi. Sebetulnya Tapi itu kalaupun betul Pak, itu saya sih mengasosiasikannya itu ke wilayah Pantura itu. dan mereka bisa lihat dari PAD, PAD. APBD, Dan infrastruktur PAD. juga. Nggak mungkin, PAD kita kan besar sekali di kabupaten. Alhamdulillah dari 6,3 triliun untuk kabupaten, untuk di 2022 ini 7,1 triliun. Pak. Itu nggak mungkin itu. 7,1
1 triliun. Wah, Nggak bisa gede sekali ya. dikategorikan daerah miskin bagaimana? Iya, iya. Daerah miskin itu kalau memang dia hanya mengandalkan dak dan dau. Jadi Dia sendiri PAD-nya sendiri nggak ada. gini Pak Khalid, saya kemarin diajak teman Pantura jalan-jalan ke wilayah Fix 2 ya. Di mana dulu saya sering mancing di Tanjung Burung, kemudian di Desa Muara itu. Saya begitu kaget ke sana. Itu pantai sudah mangrove-nya sudah tinggal sedikit ya gitu. Dan kemudian ada bendungan pantai itu sehingga gitu air laut itu balik gitu sehingga ada beberapa pulau yang tenggelam gitu. Itu gimana DPRD mensikapi itu? Supaya boleh kita membangun daerah dengan swasta dengan fik itu, tapi juga lingkungan harus kita tanggung jawab kita dijaga. Ya. Jadi maaf Pak Uten ya. Jadi pertama kita bicara kewenangan pantai itu ada zonasi kewenangan di kabupaten yang memang ada yang kewenangan provinsi dari radius sekian meter, sekian kilo dari pantai, kemudian dari pantai menjorok ke laut, itu memang kabupaten tidak punya daya. Oh, kalau mangrove itu? Nah, mangrove juga yang menyatakan bahwa itu mangrove ada juga lahan perhutani sebagai kawasan lindung, ada lahan perhutani sebagai lahan komersial, gitu kan? Kita lihat dulu nih. Nah, kalau sebagai kawasan lindung, maka pemerintah daerah pusat pun tidak boleh mengkotak-atik itu, gitu kan? Nah, tinggal nanti penetapan itu sudah tertuang di mana. Kalau memang itu sudah tertuang dalam Perpres 5 apa yang sekarang sudah direvisi ya. Nah, sudah tertuang di situ maka nggak bisa, siapapun nggak bisa, gitu kan? Nah, kalau memang itu sebagai kawasan lindung maka itu tadi pemerintah daerah jangankan itu, provinsi pusat pun nggak bisa, gitu. Topografi laut kita ya, Pak. Topografi kita ini bentangan laut kita itu kurang lebih sekitar 51 atau 61 kilo, sekitar itulah. Kemudian bentangan laut kita itu, kemudian secara topografi posisi dan kondisi laut kita ini yang memang apa ya? Jadi ada dua kategori, Pak. Di satu sisi ini di sebelah apa namanya? Kalau mau Pak Haji ini apa yang di sini Shangri-La itu terpaan ombaknya cukup tinggi sehingga menimbulkan abrasi. Kemudian sebelah perbatasannya mau ke arah DKI di Dadap sama di itu adalah terkena ini sehingga menimbulkan sedimentasi. Nah, kemudian bagaimana kondisi di darat kita? Beda antara Kabupaten Tangerang atau wilayah utara kita dengan Bali atau mungkin Lampung. Karena di situ ada juga, saya masih agak ini, ada undang-undang tentang laut atau peraturan yang memang membatasi kita boleh atau diharuskan mempertahankan existing menjadi lahan pertanian bila mana bibir pantai ketinggiannya itu antara pantai dengan daratan itu di atas 1 meter. Tapi gini loh Pak Khalid, itu kan kalau soal sawah kan dari dulu memang kita menjadi penghasil padi terbaik. Di zaman Soeharto pun di wilayah itu Soeharto mengatakan, saya ingat betul tuh zaman waktu beliau berkunjung ke Pantura itu, irigasi terbaik itu di wilayah Pantura selain Kerawang, Pak. Dan bisa panen 3 kali, artinya nggak ada hubungannya dengan abrasi pantai, nggak ada itu gitu loh. Iya. Dengan kondisi cuaca pasti akan berpengaruh, Pak Haji. Kondisi cuaca yang sekarang juga tidak menentu mungkin ya. Hujan, curah hujan, karena memang kita mengandalkan air di kita karena kita terlintasi oleh 2 sungai, Cidurian dengan Cisadane, gitu kan. Nah, dari 2 sungai ini yang akhirnya akan tadi tetap bahwa kita masih bertumpu kepada sumber daya air yang bersumbernya dari Cisadane dan Cidurian. Dan pengalihan fungsi sawah itu ternyata kan bukan hanya di Pantura, tapi juga di wilayah Cileles, di wilayah Jambe. Itu memang risiko gitu. Ya. Risiko itu kita berbatasan dengan kota metropolitan. Tentu masyarakat di Pantura juga ingin kemajuan. Jadi kalau itu nanti tergantung dari pimpinan, dari pemerintah. Bagaimana pemerintah mensiasati, kalaupun itu berubah
fungsi, cuman tetap mereka ini menghasilkan. Nah, itu kan maksud saya, itu yang belum terlihat tuh. Tetap menghasilkan, karena kalau di daerah luar negeri, Jepang apa itu nggak perlu sawah-sawah lagi, dia nanam padi ada teknisnya. Nah, Artinya itu budaya taninya nggak hilang. nggak hilang, Gitu loh. cuman penghasil Budaya tetap, nelayannya juga ya, nggak hilang. nggak hilang, cuman mereka sendiri sebagai orang metropolis, ya itu bisa. Ya berpikir yang itu, makanya tadi basicnya dari grand design yang sekarang diinikan oleh bupati yang sekarang, itu memang tujuannya sampai arah itu. Iya, tapi Prosesinya. kalau itu harus diiringi kan dengan pengembangan skill SDM dan Iya. penyadaran. Misalnya gini, oke, Pantura atau wilayah lain mau dialih fungsi sawah ini akan dibangun sesuatu, tapi kan kita hidup kan dari sawah, karena itu tidak boleh hilang budaya bertani. Maka maksud saya harus dikembangkan juga industrialisasinya, gitu ya. Industri pertaniannya, industri perikanannya. Kan ini saya belum melihat itu loh. Saya udah keliling kok belum kelihatan ada. Oh iya, ada konsep Farmer City yang sudah ditawarkan. Pertanian dalam kota. Kemudian yang kedua, sudah disiapkan infrastruktur kelembagaannya. Bahwa pemerintah daerah kabupaten sudah mempersiapkan untuk bicara tentang ketahanan pangan. Nah, mempersiapkan dari siapa? Dari kelembagaannya sudah siap. Regulasinya juga sudah selesai. Nah, yang terpenting kan karya, hasil. Jadi bagaimana memastikan masyarakat Kabupaten Tangerang yang kurang lebih 3.500.000 ini pastikan pasokan untuk bahan pokok aman. Ya, bahan pokok itu dulu. Nah, kemudian dari mana ini? Maka OPD terkait, BUMD terkait, atau mungkin lembaga yang memang berhubungan dengan ketahanan pangan, maka di sini berjibaku untuk bagaimana agar beras atau kebutuhan pokok masyarakat Kabupaten Tangerang terpenuhi dengan tadi. Nah, caranya seperti apa? Caranya ya tadi, mungkin pertama memanfaatkan lahan yang memang belum sama sekali tergusur. Yang kedua, bisa juga memastikan kita bekerjasama dengan daerah lain. Loh, DKI juga sama kan? Menurut Pak Khalid, Pak Jaki sudah mengarah ke sana dan kinerja dia menurut Pak Khalid gimana? Ya, kan kalau Pak Bupati ini dia berpikirnya jangka panjang, future ya. Terus yang kedua, ya memang dia kan cepat ininya gitu. Nah, tinggal yang ngikutin saja ini. Kan dibantu oleh kepala dinas, dibantu oleh. Artinya nggak perlu dikontrol, nggak perlu dikritisi lagi. Udah bagus Pak Wali, Pak Bupati. Tetap. Oh ya tetap itu sebagai fungsi kita untuk melakukan tadi kan ada nah. Pernah nggak Pak Khalid misalnya mengkritik Bupati atau mengkontrol atau meng-cut salah satu kebijakan penting misalnya? Sering. Saya pertama, bagaimana ketika bicara anggaran yang memang itu tidak sesuai, gitu kan? Baik terkait dengan timing, waktu, baik terkait dengan peruntukan. Kita sering, dan itu cara kita bagaimana untuk menjaga tadi, maka ada secara tertulis, ada juga secara lisan. Secara pribadi pernah? Oh ya pernah, secara pribadi kan ya. Apalagi situasi sekarang kan begitu Pak Ji ya, orang lebih tadi kan kalau orang sering, waduh kita bukan cara itu, karena saya menggunakan cara kawalan karimah. Wih mantap. Kelihatannya layak nih Pak Haji gantiin Pak Jaki. Gini Pak Uten, saya perlu memberikan itu yang diperlukan sekarang. Kalau grand design, rencana segala macam yang sudah disusun oleh Pak Bupati ini cukup bagus. Tinggal sekarang tolong berikan pencerahan kepada masyarakat untuk memilih bupati-bupati yang memang kira-kira bisa meneruskan ini. Gitu Beliau kan. saya kira layak nih. Tapi paling tidak sekarang bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat lah. Iya. Pak Khalid, ini kita udah nggak terasa nih, udah hampir hampir 1 jam ya obrolan menarik ini ya dari Pak Khalid nih. Cuma satu lagi nih, kalau Pak Khalid nanti nyalon bupati,
Saya sarankan tuh nggak usah ada kota kosong lagi tuh. Namanya demokrasi. Ya Kan kota kosong buat saya itu kecelakaan politik. Masa nggak ada kader lagi? Jadi gini Pak, saya bahwa pertama jangan mudah tertarik dengan orang yang mempertontonkan keinginannya menjadi pimpinan atau kepala daerah. Saya setuju ini. Ya, maka apa kata masyarakat itu adalah kata yang objektif. Gitu. Maka hati-hati dengan orang yang mempertontonkan keinginannya untuk menjadi sesuatu, apalagi kepala daerah. Yang penting, tapi Pak Khalid sebagai pimpinan dewan dan sekarang masih menjabat, itu punya suatu kewajiban untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ya, Hati-hati memilih. Oke. Karena bagaimanapun anak cucu mereka, keturunan mereka itu tergantung pemimpin yang akan memimpin rakyat saat ini. Gitu. Ya. Jadi kalau nanti salah pilih, jauh dari seperti apa yang digambarkan oleh Pak Jaki, ya itu bisa oleh. Gitu. Oke, Pak Khalid, closing statement. Ya, siapapun kita, jabatan bukan sesuatu yang istimewa. Akan menjadi istimewa kalau jabatan itu berarti buat masyarakat. Begitu juga dengan harta, tidak akan berarti buat apa-apa. Dan harta itu bisa kita manfaatkan untuk kemaslahatan. Luar biasa. Baik pemirsa di rumah dan di mana saja, begitulah Khalid Ismail, seorang Ketua DPRD Kabupaten Tangerang yang merangkak dari bawah dan dia terus berjuang tiada henti sampai hari ini, bertujuan untuk mensejahterakan dan mencerahkan kehidupan masyarakat di Kabupaten Tangerang. Suatu hari nanti dia akan langsung mengeksekusi kesejahteraan rakyat itu dengan mencalonkan diri sebagai bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.